Tips menjadi pemimpin otentik. Kepemimpinan menuntut ekspresi diri yang otentik. Cobalah untuk memimpin seperti orang lain, maka Anda akan gagal. Karyawan tidak akan mengikuti CEO yang hanya menunjukkan sedikit perilaku yang murni khas dirinya dalam kepemimpinannya. Ini wajar karena pada dasarnya orang ingin dipimpin oleh seseorang yang nyata. Ini juga merupakan respon terhadap kekecewaan publik yang meluas terhadap politisi dan pebisnis. Kita semua curiga bahwa kita telah ditipu. Tetapi sementara ekspresi diri yang otentik diperlukan untuk kepemimpinan yang hebat, konsep pemimpin otentik sering disalahpahami, paling tidak oleh para pemimpin itu sendiri. Mereka sering berasumsi bahwa otentisitas adalah kualitas bawaan, bahwa seseorang itu otentik atau tidak. Faktanya, keaslian adalah kualitas yang harus diatribusikan orang lain kepada Anda. Tidak ada pemimpin yang bisa melihat ke cermin dan berkata, "Saya otentik." Seseorang tidak bisa menjadi otentik dengan dirinya sendiri. Keaslian atau keotentisitas sebagian besar ditentukan oleh apa yang orang lain lihat dalam diri Anda. Dan dengan demikian sebagian besar dapat dikendalikan oleh Anda dan sebagian besar lainnya dikendalikan oleh orang lain di sekitar Anda. Jadi, apa arti sebenarnya dari kata pemimpin otentik? Apa yang membuat pemimpin otentik dan mengapa itu sepadan dengan usaha? Ada banyak jawaban berbeda untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam video ini kita akan membahas mengapa otentisitas begitu penting dan kita akan memeriksa karakteristik berbeda yang membuat seseorang otentik sebagai pemimpin. CEO Nestle, Peter Brabeck-Letmahe, secara eksplisit mengakui bahwa peran yang sangat berbeda yang dia mainkan sebagai seorang pemimpin harus merupakan ekspresi sejati dari kepribadiannya. Sampul salah satu laporan tahunan Nestle menggambarkan dia duduk di pegunungan Swiss mengenakan pakaian mendaki. Namun di halaman The Nestle Leadership and Management Principle, dia mengenakan setelan gelap dan berdiri di luar kantor pusat perusahaan. Saat dia menjelaskan, "Saya ingin menggunakan citra pendaki gunung karena air dan lingkungan adalah masalah emosional bagi banyak orang. Tapi foto itu bukan buatan. Itu yang saya pakai di akhir pekan. Saya seorang pendaki. Dalam gambar gunung itu adalah manusia yang berbicara. Di gambar lain saya berbicara untuk institusi." Foto-fotonya berbeda, tetapi keduanya menangkap sesuatu yang penting tentang saya. Pemimpin otentik merasa nyaman menjadi diri mereka. Mereka tahu di mana mereka berasal dan siapa mereka, dan mereka tahu bagaimana menggunakan latar belakang mereka untuk membangun hubungan dengan pengikut. Pemimpin otentik tidak terancam oleh orang-orang dengan asal-usul lain. Mereka menyambut mereka. Mereka peka dalam mengkomunikasikan asal-usul mereka dan menyadari perbedaan sikap budaya terhadap latar belakang mereka. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, "Saya berbicara kepada semua orang dengan cara yang sama, apakah dia tukang sampah atau presiden universitas." Pernyataan itu tidak hanya mencerminkan kenyamanan Einstein dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan masyarakat yang lebih terbuka yang dia pilih untuk tinggali. Sekarang mari kita mendiskusikan kenapa kita perlu kepemimpinan yang otentik. Kepemimpinan saat ini sangat berbeda dengan kepemimpinan pada generasi sebelumnya. Gaya manajemen top-down yang lama tidak berfungsi lagi. Orang umumnya ingin terlihat penuh dan berkomitmen pada apa yang mereka lakukan. Mereka ingin merasa seolah-olah mereka penting dan mereka ingin percaya pada orang-orang yang bertanggung jawab. Karena ekspektasi yang lebih tinggi ini penting bagi para pemimpin untuk mengetahui cara menginspirasi semangat dan kepercayaan diri pada orang-orang yang mereka pimpin. Ketika orang bekerja bersama seorang pemimpin yang benar-benar otentik, mereka akan sering memberikan seluruh hati dan pikiran mereka untuk tujuan tersebut. Dalam situasi ini, semangat kerja tim dan loyalitas dapat menyebar ke seluruh organisasi, menghasilkan semangat kerja yang tinggi dan menghasilkan hasil yang luar biasa.
Kita semua terinspirasi oleh sifat, tindakan, dan karakteristik yang berbeda. Tetapi nama-nama yang sering muncul dalam daftar yang merupakan para pemimpin otentik dari dulu sampai sekarang adalah orang-orang yang sangat terkenal dan kita ketahui, termasuk Martin Luther King Jr., mantan CEO Apple Steve Jobs, dan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pemimpin otentik menginspirasi kepercayaan dalam tim mereka sehingga orang-orang lebih bersedia untuk terbuka tentang masalah, yang berarti masalah tersebut lebih mungkin untuk diperbaiki daripada diabaikan. Lantas mari kita kemudian mendiskusikan bagaimana caranya memimpin secara otentik. Jalan menuju ke tipe kepemimpinan otentik tidak lurus dan terdefinisi dengan baik. Seperti yang kami katakan sebelumnya, itu melibatkan banyak keterampilan, sifat, dan tindakan yang berbeda. Namun dengan berfokus pada beberapa karakteristik yang paling umum, Anda dapat memulai jalan Anda sendiri menuju ke kepemimpinan yang otentik. Sebagai pemimpin otentik, misalnya kita harus bersedia menjadi contoh bagi orang lain dan tetap konsisten. Misalnya jika pemimpin bersedia meluangkan waktu untuk melatih tim sepak bola anak, maka pemimpin harus bersedia mengizinkan karyawan melakukan hal yang sama. Apa yang dia lakukan di dalam kesehariannya harus benar-benar relevan dengan apa yang dia lakukan di dalam perusahaannya, di dalam organisasinya, dan di dimanapun dia berada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi pemimpin otentik adalah pemimpin otentik adalah pemimpin etis. Mereka telah mengidentifikasi kode etik mereka dan mereka tidak pernah berkompromi pada apa yang mereka yakini benar dan salah. Yang kedua adalah kekuasaan. Semua pemimpin memiliki kekuasaan, tetapi para pemimpin otentik tahu bagaimana menggunakan jenis kekuasaan yang tepat untuk kebaikan kelompok dan untuk tujuan yang perlu dicapai. Yang ketiga adalah komunikasi. Pemimpin otentik adalah komunikator yang sangat baik. Mereka menggunakan sejumlah strategi komunikasi yang berbeda untuk menyampaikan nilai-nilai mereka, menginspirasi tim mereka, dan memberikan instruksi yang jelas. Komunikasi membutuhkan memberi dan menerima. Para pemimpin otentik memahami bahwa dunia bukan hanya tentang mereka dan mereka mendengarkan secara aktif orang lain dan menerima nasihat yang baik, tidak peduli dari mana asalnya atau siapa yang memberikannya. Yang keempat adalah organisasi. Kita semua mungkin pernah melihat pemimpin yang hanya memperhatikan diri mereka sendiri, bukan organisasi mereka dan orang-orang yang mereka pimpin. Namun, para pemimpin otentik tidak pernah lupa bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Mereka mengutamakan perusahaan dan orang-orangnya. Maka tujuan seorang pemimpin otentik harus selaras dengan tujuan perusahaan. Ketika kedua area ini tidak sejajar, fokus mereka menjadi terbagi. Pemimpin otentik juga tahu apa yang benar-benar mendorong perusahaan dan tim mereka.